Eh, Ya kan ada jawaban aja dong. Nah, oke, tentang gerak dulu nih, tentang gerak. Nah, ceritanya gerak itu kalau misalnya berdasarkan lintasan, nah ini sebentar. Oke, nah gerak itu kalau misalnya berdasarkan lintasan ada beberapa jenis kayak gitu. Yang pertama ada yang namanya gerak lurus. Nah, gerak lurus itu apa? Ya gerak yang pada lintasan yang lurus. Nah, yang kedua ada yang namanya gerak gerak melingkar. Nah, gerak melingkar itu gimana? Ya gerak melingkar itu berarti lintasannya melingkar. Nah, yang ketiga nama geraknya adalah gerak parabola, gerak parabola. Nah, yang keempat itu bukan berdasarkan lintasan sih sebenarnya, tapi berdasarkan situasi ya. Ada namanya itu gerak relatif kayak gitu. Nah, gerak lurus sendiri yang pada lintasan lurus itu cenderung terbagi jadi dua kayak gitu. Yang pertama namanya adalah GLB. Apa itu GLB? Gerak lurus beraturan. beraturan. Iya benar. Yang kedua namanya adalah GLBB. BB. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang kita tinjau dulu satu-satu kayak gitu. Nah, GLB itu gimana sih konsepnya? Nah, GLB kayak gitu. Nah, tadi ceritanya GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Nah, maksudnya apanya yang beraturan? Nah, maksudnya di sini adalah kecepatannya yang teratur. Nah, akibat dari kecepatan yang teratur, maka nilai percepatannya itu tidak ada alias sama dengan nol. Jadi kalau secara grafik nih, secara grafik itu kecepatannya itu kira-kira seperti ini. Kalau misalnya di sini ada V dan di sini ada T, ya kecepatan teratur yang masa kayak gitu. Nah, kalau grafik ini kita sketsakan seperti kejadian aslinya, ambil contoh misalnya. Nah, ada suatu benda nih misalnya bergerak dengan kecepatan misalnya 4 meter per second nih. Nah, artinya benda ini dari detik awal sampai dunia kiamat. Nah, itu kecepatannya tetap selalu berapa guys? Selalu 4 meter per second kayak gitu. Nah, ternyata 4 meter per second ini punya arti, punya nilai filsafat. Apa artinya? Ternyata artinya maksudnya dalam 1 second dia menempuh jarak 4 meter, ya kan? Nah, kalau misalnya dalam 2 second dia menempuh jarak berapa guys? 8 meter, benar ya? Nah, kalau 3 second menempuh jarak berapa meter? Ya 12 meter lah, kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. 12 ini kamu dapat dari mana? Oh, dari 4 dikali 3, Bang. Kayak gitu. 8 ini kamu ambil dari mana? Oh, dari 4 kali 2. Oh, berarti dapat kesimpulan bahwasanya S sama dengan P dikali T. Di mana S itu apa tadi? S itu adalah, ya, S itu adalah jarak tempuh. Kayak gitu. Jarak tempuh. V di sini apa? V di sini adalah, ya, Kecepatan. sebenarnya V di sini adalah kelajuan sebenarnya, bukan kecepatan. Nah, T di sini adalah waktu. Nah, apa beda kecepatan sama kelajuan misalnya? Apa beda kecepatan sama kelajuan misalnya? Apa beda? Pernah dengar ini nggak? Ada perbedaan antara jarak versus perpindahan. Oke, jarak Ya ada. versus perpindahan. Pernah dengar ya? Nah, apa tuh bedanya? Nah, misal gini nih, kalau misalnya kebetulan nama saya adalah Bang Ipul misalnya. Nah, Bang Ipul bergerak nih dari titik A menuju titik B. Nah, kebetulan A ke B itu 4 meter misalnya. Jalanlah Bang Ipul tadi, ngengong, 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 ngangong, ngangong, kayak gitu kan. Nah, sampai di sini, berapa jarak yang ditempuh sama Bang Ipul? Oh, jaraknya adalah 4 meter. Berapa perpindahannya? Nah, perpindahannya ternyata juga 4 meter, kayak gitu. Nah, lah kalau kayak gitu sama dong Bang. Bedanya di mana? Saat Bang Ipul kembali ke posisi semula. Kalau Bang Ipul kembali ke posisi semula, berarti jaraknya berapa? Jaraknya adalah 8 meter. Nah, perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah 0 meter gitu. Kenapa? Karena perpindahan itu dihitung dari titik akhir ke titik awal. Nah, coba sebentar ya, ada yang WhatsApp nih. Kayaknya Uh, krisis. IPA, IPS. Oh,
Bentar saya kirim ya. Sebentar Luna ya, ada yang minta kirimkan. Aksesnya memasukkan. Tiga benar Maria. Oke, 3. Ini selesai ada. Oke. Sebentar ya teman-teman, ada masalah sedikit ini di peserta, jadi saya harus kontrol dulu. Oke. Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Gimana Bu? Terdampar ke KMI. Yang pengajarnya Bang Mulia Bu ya? Bang Mulia atau Pak Manaf? Coba. Jangan-jangan Pak Manaf bahas soalnya bentar, Pak. Saya tanya, Pak. Ya. Oke. Dek, sepertinya kan kita harus rehat sejenak kan. Ini kebetulan kan ada problem sedikit.
Aku salam Pak. Pak, kirim Bapak ngajar matematika ilmiah atau MTS Pak? MTS. Ini ramai yang salah link nih. Berapa peserta Pak? 6 ya. Coba kirim linknya Pak. Kirim link apa namanya itu? Link Zoom-nya ke ini. Ke apa namanya itu? Ke peserta. Ke saya juga boleh. Soalnya banyak yang salah link. Coba, coba. Iya betul betul. Kayak biasa Pak. Di kan ada ini ada apa tuh? Ada partisipan. Ada partisipan, ada invite. Coba 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 kirim Pak. Eh, eh, Peserta masuk ke grup apa? Peserta. Hmm, Pengajar harap edarkan linknya ke grup mapel. Metrika ini Jangan-jangan. MTS IPA. Hmm, Pesan. Hmm. Di
Salam, Bu. Salah ini, Bu. Ya, salah link ya. Yang MTK. Udah saya kirim yang baru, Bu. Coba cek. Sudah masuk ke dalam grupnya kan, Bu? Sudah masuk dalam grup Mapel kan? Oh gitu. Oh baik baik baik, Bu. Oke, Bu. Waalaikumsalam. Nice, nice, ya. Hmm. Akhirnya. Sorry guys, maaf ya agak ini sedikit ada kendala sedikit bidang IPA. Soalnya saya jadi operator teknis. Oke, kita lanjut ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan sejauh ini teman-teman? Nggak ada ya? Pak. Ya. Perpindahannya kok 0, Pak? Perpindahan itu dihitung dari titik akhir ke titik awal. Jadi misalnya karena dia berawalnya dari titik A, dia balik lagi ke titik A nih, kayak gitu. Berarti kan dari A ke A kan nggak ada selisih ya, dia kembali lagi ke titik awalnya kayak gitu. Makanya perpindahannya 0. Nah, kalau misalnya jarak itu identik dengan apa namanya tuh? Kelajuan. Nah, kalau misalnya perpindahan identik dengan kecepatan. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kan S sama dengan V kali T misalnya. S itu apa? Oh, S itu jarak misalnya. Kalau S di situ jarak, maka V di situ adalah kelajuan. Nah, cuman Bang, di buku-buku SMA, kenapa dibuat V di situ kecepatan? Karena di kasus-kasus buku SMP SMA, geraknya itu gerak searah. Jadi nilai perpindahan sama dengan nilai percepatan. Kayak gitu. Connect ya? Oke. Ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, mari kita lanjutkan lagi adik-adik kami yang ini kan, yang dirahmati Allah kan. Nah, selanjutnya kita masuk dengan yang namanya GLBB. Apa itu GLBB, nak? Gerak lurus berubah beraturan kayak gitu. Jadi ini saya pindahin dulu nih. Oke. GLBB ya. Oke. Nah, GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Nah, apanya yang beraturan? Dalam hal ini adalah kecepatannya yang teratur, kayak gitu. Nah, kalau kena kecepatannya yang teratur, maka ada sesuatu yang muncul, yaitu percepatan. Percepatan di sini nilainya akan selalu konstan. Nah, secara grafik, bentuknya itu kira-kira seperti ini, nak. Jadi, kalau di sini adalah V, di sini adalah T, jadi
apa namanya itu besarnya kecepatan itu kira-kira seperti ini bentuknya. Kayak gitu. Nah, ini GLBB dipercepat atau GLBB plus. Atau bisa saja seperti ini. Di sini V, di sini T, terus kemudian grafiknya seperti ini. Nah, ini namanya adalah GLBB minus atau GLBB diperlambat kayak gitu. Nah, GLBB tadi ceritanya kecepatannya itu berubah. Ambil contoh kasus seperti ini, nak. Nah, misal sebuah benda kecepatan awal mula-mulanya adalah diam. Kalau diam berarti kecepatannya adalah 0 meter per second kayak gitu. Nah, terus kemudian lagi dipercepat nih dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Misalnya dalam waktu 5 sekon berapakah kecepatan akhirnya? Nah, gini kan. Soal yang sering banget kita dapat kayak gitu. Nah, 3 meter per second kuadrat ini punya makna secara filsafat. Maknanya apa? Maknanya adalah dalam 1 sekon ternyata kecepatannya nambah 3 gitu. Kalau 2 sekon berarti kecepatannya nambah 6. Nah, 3 sekon berarti kecepatannya nambah 9 gitu kan ceritanya. Benar ya? Oke, nah karena di sini 5 sekon berarti ketebak dong. Oh, 5 sekon itu berarti nambah 15 kayak gitu. Nah, 5 sekon berarti nambahnya 15. Oke, nah nambah 15. Nah, baru nih kita 0 tambah 15 berarti dia 15 meter per sekon. Nah, sekarang saya mau tanya, kamu tadi dapat 15 ini dari mana? Oh, dari 0 tambah 15. Oh, berarti untuk menghitung VT, untuk menghitung VT itu sama dengan V0 ditambah dengan A kali T, gitu kan? Nah, sehingga persamaan GLBB ini punya 3 rumus sakti yang selalu diberikan tingkat MSen ya. Dari mulai MSen sampai di perguruan tinggi pun nanti pasti dipakai. Oke, yang pertama adalah vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus. Kayak gitu kan. Nah, yang kedua, setan sama dengan vampir ompong dikali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus minus 2 anak setan. Kayak gitu kan. Oke, yuk sama-sama yuk. Yang pertama, persamaannya apa guys? Vampir tua atau VT sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus. Nah, yang kedua, setan atau S tadi sama dengan vampir ompong kali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat. Nah, yang ketiga, vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus minus 2 anak setan. Nah, 3 persamaan ini mesti kalian hafal mati. Ya, artinya itu sebelum hafal nggak boleh mati ya gitu. Bisa ya? Oke, canda guys. Nah, setelah tadi kita review tadi persamaan ini, mari kita jawab soal KSM kalian. KSM tingkat provinsi dan juga KSM tingkat nasionalnya. Oke, mari kita mana tadi? Bukan ini. Oh, mana dia tadi? Nah, saya tadi bawanya ke ini ya, ke OneDrive ya. Nah, ayo siapa yang baca kira-kira? Wahyu Febrianti dari MTS Siapena. Silahkan baca dulu, nak. Gimana, guys? Baca soal nomor 1. Nampak soalnya? Wahyu. Udah sih, kita udah belajar ya. Nampak? Silahkan baca soal nomor 1. Ada kuis. Nggak ada. Ada. Ingat aku yang ada ini. Melayani rute perjalanan Jakarta-Surabaya dengan tarif 260.000 dan waktu tempuh 13 jam 30 menit. Bus Y untuk rute yang sama dapat ditempuh dalam waktu 9 jam 45 menit dengan tarif 300.000. Jika jarak Jakarta-Surabaya adalah 784 km, maka kecepatan rata-rata bus X dan bus Y berturut-turut adalah... Oke guys, nah sekarang mari kita cari nih kayak gitu. Ini angkanya agak nggak bagus ya berkoma-koma ya. Nah, katanya ada sebuah bus X kayak gitu. Nah, bus X ini katanya menempuh perjalanan dari Jakarta Surabaya kayak gitu. Nah, di mana tarifnya adalah 260.000 kayak gitu. Kita tahu untuk menempuh jarak itu kan diperlukan apa tadi kecepatan sama waktu ya. Jadi
efek itu atau uang itu nggak ngaruh sebenarnya kayak gitu. Nah, ini butuh waktu berapa? 13 jam, 30 menit, benar ya? Oke, ini mohon maaf saya mute-kan dulu sebentar biar agak asik sedikit ya. Oke, nah 13 jam 30 menit kayak gitu. 30 menit itu berapa jam? Nah, 30 menit itu kan setengah jam. Berarti 13 ditambah dengan 0,5 sama dengan 13,5 jam, ya kan? Nah, ini dulu waktu yang diperlukan oleh bus X. Nah, sekarang bus Y. Bus Y itu tarifnya tadi berapa? Oh, agak lebih mahal dikit nih, 300.000 kayak gitu. Nah, 300.000 itu berapa waktu yang diperlukan? 9 jam 45 menit. 45 menit itu boleh nggak saya ubah jadi 30 menit ditambah dengan 15 menit boleh? Biar agak sedikit enak kayak gitu. Boleh ya? Oke, ini 30 menit ini kan sama dengan 0,5 jam. Benar ya? Oke, 15 menit ini sama dengan berapa? 0,25 jam. Benar ya? Oke, berarti kalau ditotalin berarti bus Y itu butuh waktu berapa? 9,75 jam. Nah, sampai sini paham kira-kira? Nah, baik itu bus X dan baik itu bus Y, sama-sama rutenya itu Jakarta-Surabaya. S-nya berapa guys? Jakarta-Surabaya itu 784 km. Benar ya? Oke, nah katanya di sini, maka kecepatan rata-rata bus X dan Y berturut-turut adalah berapa? Nah, yang kita perhitungkan untuk mencari S tadi sama dengan apa guys? S sama dengan apa nak? Ayo, apa tadi? V kali dengan T ya? Oke, sorry, S sama dengan V dikali dengan T. Jadi kalau untuk mencari V sama dengan gimana? Ya S per T kayak gitu. Nggak ada hubungannya sama harga di sini. Nah, mari kita hitung. Untuk yang X berapa guys? Yang X, S-nya berapa? S-nya tetap 784. Dibagi berapa? 13,5. Y-nya berapa? Y-nya adalah 784 dibagi dengan berapa nih guys? 9,7 5 kayak gitu kan. Oke, nah barulah kita sekarang berhitung. 784 dibagi 13,5 berapa nih kira-kira guys? 58,07. Ya, jadi ada teknik mungkin bagi yang belum hitung kan, ada teknik namanya kiro-kirologi ya gitu. Ada teknik apa tadi? Kiro-kirologi ya. Kira-kira aja. Ini 13,5 ya dekat dengan angka 16. 16 kali 5 itu 60. Ini kan 700 ya. Berarti jawabannya haruslah di angka 58, 50-an. Nah, berarti jawabannya adalah 58,07 atau 58,07 ya, benar ya? Ya. Oke, nah sekarang 784 dibagi 9,75. Nah, 784 ini kan agak dekat-dekat ke 800 ya, agak dekat-dekat ya. Nah, 9,75 ini kan agak dekat-dekat dengan 10 ya, berarti ukurannya itu 80 sekian kayak gitu. Nah, 80 sekian berarti yang mana? Yang ini. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, gitu. Jadi angkanya ini nggak cantik, tapi bisa pakai kiro-kirologi kayak gitu. Nah, kira-kira aja angkanya berapa? Nah, bisa. Ada pertanyaan kira-kira guys? Enggak ya? Oke. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan sebelum kita lanjut dulu nih. Ini saya banyak cek WhatsApp. Jadi bisa cek Nanti diedarkan. PS ya. Coba. Oke. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjut? Pas ya?
Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, jika tidak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oh, aduh. Slow guys. Nah, ini nanti kita akan kita remix dulu yang mana yang agak memungkinkan kita jawab ya. Oke, nah soal nomor 9 sama soal nomor 10 ya gitu. Oke, sekarang siapa yang baca kira-kira? Taskia, baca nak. Nomor 9. Bus rombongan rihlah ilmiah bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Karena ada orang yang melintas, tiba-tiba bus direm hingga berhenti. Jika sejak bus rombongan direm hingga berhenti, sehingga menempuh jarak 30 meter. Maka perlambatan bus akibat pengereman adalah titik-titik meter per detik. Oke, nah anak fisika itu wajib sudah hafal. Patokannya ini nak. Patokannya adalah 36 km per jam. Nah, 36 km per jam itu setara dengan 10 meter per second ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya buat nih, saya kali 2 kayak gitu. 36 kali 2 berapa? 72 km per jam. Nah, kalau 72 km per jam, berarti ini juga harus kali 2. Berapa nih kira-kira? Setara dengan 20 meter per second. Misalnya nih, saya bagi 2 nih. Misalnya 18 km per jam. Nah, 18 km per jam itu setara dengan berapa? Setara dengan bagi 2. Ini kan 36 ke 18 kan bagi 2 kan? Ini pun juga harus bagi 2. Berarti setara dengan 5 meter per second. Connect sampai sini ya. Nah, berarti 72 km per jam ini kalau kita konversi ke meter per second, ini sama dengan berapa, nak? Ya, 20 meter per second ya. Oke, sampai sini connect ya. Oke, nah, yuk. Nah, yuk kita gambarkan sketsanya. Nah, bus rombongan rihla ilmiah bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Yang kalau kita konversi, maka V0-nya sama dengan 20 meter per second. Karena ada orang yang melintas, tiba-tiba direm hingga berhenti. Kalau berhenti, berarti kecepatan akhirnya adalah 0. Benar ya? Nah, sehingga menempuh jarak S sama dengan berapa, nak? 30 meter. Maka perlambatan yang dilakukan oleh bus tersebut adalah titik-titik berapa? Ayo, nah sekarang nih, tadi ini GLB apa GLBB kira-kira? Ya GLBB lah. Kenapa GLBB? Karena ada percepatannya, Bang. Nah, kalau misalnya di GLB kan nggak ada percepatan tuh. Kalau ini udah ditanya percepatan atau perlambatan, pasti itu GLBB. Nah, yuk mari kita eksekusi. Nah, persamaan GLBB itu ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama, apa? Vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus, ya kan? Nah, yang kedua, setan sama dengan vampir ompong dikali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat. Nah, yang ketiga, vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus minus 2 anak setan. Kayak gitu. Nah, ayo nih, yuk kita jambrangin yuk. Kita mau cari perlambatan, berarti kita nyari A ya. Oke, bisa pakai nomor 1, bisa pakai nomor 2, bisa pakai nomor 3. Tapi kita ada S di sini. Oh, berarti nggak boleh pakai nomor 1, karena S-nya nggak ada. Oh, bisa pakai nomor 2, bisa pakai nomor 3. Kira-kira pakai, ada waktunya nggak? Nggak ada waktunya nih, kayak gitu. Oh, waktunya dicari ya. Waktunya juga diminta, berarti boleh pakai nomor 3 duluan, boleh pakai nomor 2 duluan. Ayo kita pakai nomor 3 saja. Lebih asik sepertinya. Yuk, vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus atau minus? Minus dong, karena diperlambat. 2A kali S ya. VT-nya tadi 0 kuadrat. P0-nya berapa, nak? 20 kuadrat. Kurang 2AS. A-nya ditanya kan? S-nya berapa, guys? 30. Berarti ini ya 0 kuadrat ya. 0 kuadrat. Terus sama dengan berapa, nak? 20 kuadrat. Itu 400. 2 kali A kali 30 itu kan 60A. Jadi pindahkan aja kemari, sama dengan 60A sama dengan 400. Ya kalau A-nya berarti berapa, guys? Ya 400 per dengan 60 ya. Oke, 400 per 60 kira-kira berapa tuh? Ajar 40 bagi 6. Berapa, nak? 40 bagi 6. Coret lagi 20 per 3. 20 bagi 3 itu berapa, nak? Ya 20 bagi 3 itu 6 ya. Kena tunjukkan 21, ini 18, ya 20 lagi, 6 lagi ya, ya 6,6 ya. Maka jawabannya adalah 6,6 meter per detik kuadrat. Oke, nah sampai sini connect nih ceritanya.
Belum. Wahyu gimana Wahyu? Agak mabuk. Kebetulan saya mabuk juga nih. Saya kena pilek. Pilek menahun ya. Bisa? Bisa diikuti kira-kira nak? Soal nomor 9 ya. Bisa? Oke, kalau bisa berarti kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Nah, ini saya pengen kalian nyari dulu nih kira-kira berapa jawabannya. Nah apa lagi? Soal nomor 10. Oke, nak. Coba lu nak, saya kasih waktu kalian 3 menit berapa jawabannya. Dari atap sebuah rumah, sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju 10 meter per second kayak gitu. Oke. Coba lu cari nak, kira-kira jawabannya berapa? Coba sih. Kak, soalnya nggak kelihatan. Oh, belum. Oh ya. Saya ini dia. sorry guys. Oke. Nomor 10 ya. Oke. Ke MTK, MTS. Hmm.
Oke, berapa jawabannya guys? Ada yang udah ketemu? Febri berapa? Wahyu Febri berapa ya? Dari Apena berapa nak dapatnya? Oke, yuk kita hitung yuk. Yang lain gimana? Udah ketemu? B, Pakai Pak. rumus B ya. Oke, B. mari kita eksekusi ya. Kita tengok loh jawabannya benar atau enggak ya. B, D. Nah, jadi ilmunya kayak ilmu dukun ya. Oke, ini pakai tinta merah. Oke, dari atap sebuah rumah, sebuah batu dilempar vertikal ke bawah. Jadi misalnya, ini ada atap nih ceritanya. Nah, di sini apa namanya tuh? Dia dilempar dengan kelajuan sebesar berapa guys? Sebesar V0-nya adalah 10 meter per second. Di mana di sini ada percepatan. Namanya adalah percepatan gravitasi yang nilainya 10 meter per second kuadrat kayak gitu. Nah, tinggi atapnya di sini S atau H-nya sama dengan 15 meter kayak gitu. Maka kelajuan batu saat membentur tanah. Jadi kan batu itu kan jatuh tuh. Nah, kelajuan akhir saat membentuk tanah itu kira-kira berapa kayak gitu. Maka ayo kita hitung. Berarti pakai rumus yang mana untuk nyari VT? Boleh pakai nomor 1, boleh pakai nomor 3 kayak gitu. Tapi nomor 1 nggak ada T gitu. Berarti kita pakai nomor 3 aja ya, karena lengkap soalnya. Nah, maka VT kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus minus 2 anak setan. Nah, vampir tuanya berapa tadi? Itulah yang mau kita hitung kayak gitu. V0-nya berapa? 10. Kalau dikuadratkan ya 100. Ini plus ya. Kenapa plus? Karena searah dengan gravitasi kayak gitu. 2 kali 10 gravitasinya, S-nya berapa? 15. Nah, yuk kita hitung guys. VT kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 100 tambah 2 kali 10 kali 15. Ya 300. Nah, 100 tambah 300 berapa nak? 400 meter. Nah, ini VT kuadrat. Kalau VT-nya berapa guys? VT-nya itu berarti kuadrat dari 400. Akar dari 400. Berarti sama dengan 20 meter per second. Maka jawabannya antara C atau D. Nah, sekarang kita mau nyari waktunya kayak gitu. Ini waktunya, oke, di sini aja ya. Oke, waktunya agak kecil dikit. Mau cari waktunya gimana? Nah, boleh pakai persamaan nomor 1, boleh. Di mana? Vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus. Jadi rumus mana yang kita pakai sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Nah, VT tadi berapa nak? 20. P0-nya berapa? 10 plus ya. A-nya itu tadi 10. T-nya mau kita cari. Pindah kemari berarti kan 20 kurang 10 nih sama dengan 10T. 20 kurang 10 berapa nak? Ya 10 bang. Ini 10T. Maka hajar-hajar maka T-nya sama dengan 1 sekon. Maka ini salah dan inilah jawaban yang benar. Bisa. Bang, mau bertanya. Ya boleh silahkan nak. Kalau cari kelajuan akhirnya pakai rumus yang kedua bisa? Oh, boleh, bisa. Ayo kita buktikan. Mau pakai yang kedua boleh. S sama dengan vampir ompong dikali tikus plus ya minus, tadi plus saja karena dia dipercepat. Setengah AT kuadrat kayak gitu. Nah, S-nya berapa? Ya, S-nya berapa? Oke, S-nya tadi 15 ya, karena tingginya 15 ya. Oke, V0-nya berapa tadi? 10 kali waktu tambah setengah A-nya berapa? 10 kali waktu kayak gitu kan. Nah, berarti kan kita kan harus nyari waktunya dulu. Waktunya itu dihitung dari yang pertama. T-nya jadi 1 kan. Maka tinggal kita masukin 15 sama dengan 10 kali 1 tambah setengah 10 kali 1. Kayak gitu. Nah, ini kan bisa hajar nih. 5 ya. Oke, 10. Ini apa ditanya nih? Nyari T-nya ya. Astagfirullahaladzim. Oke, ini T kuadrat ya. Oke, nah ini kan bisa nih 15 sama dengan 10T tambah dengan ini hajar ya. Oke, 5T kuadrat ya. 5T kuadrat. Sehingga dapat hasil berapa guys? 5T kuadrat tambah dengan 10T kurang 15 sama dengan 0 ya. Jadi nanti ini sama-sama dibagi 15. Agak ribet sih sebenarnya. Karena muncul persamaan kuadrat ya. Ya sama-sama bagi 5, bukan bagi 15. Sama-sama bagi 5. Oke, sama-sama bagi 5. Dapatnya ini kan T kuadrat ditambah dengan 2T dikurang dengan 3 sama dengan 0 ya. Jadi ini nanti muncul yang TT-nya. Nah, ini T,
terus kemudian inti. Berapa bilangan yang habis dibagi 2? Dikali 2, jumlahkan min 3. Berarti kan min 2 kurang min 1 ya. Sama dengan 0. Ya, T-nya sama dengan berapa nih? 2. Ya, ini T sama dengan 1 ya. Harus diuji lagi ya. Oh, ini agak sedikit rempong kita, Dek. Kalau kita pakai yang persamaan nomor 2 karena memunculkan persamaan kuadrat dan kebetulan hasilnya itu bisa saja 2, bisa saja 1. Maka ketika udah muncul seperti ini maka langsung alihkan ke persamaan yang lain. Kira-kira seperti itu. Karena kan tema kita kan adalah ngejawab soal kan, bukan meribetkan jawabannya gitu. Connect ya? Makasih, Bang. Oke. Tadi pakai persamaan nomor 2 ya? Enggak, Bang. Oh, kirain pakai persamaan nomor 2, jadi agak rempong sedikit pasti. Adik dari sekolah mana? Emsen 3 Aceh Barat. Asik ya, Emsen 3 Aceh Barat ya. Oke, nah sekarang masuk kita ke soal nomor 11 ya. Oke, soal nomor 11. Nah, saya bacakan soalnya. Nah, ini nanti mungkin coret-coretannya mungkin bisa kalian dapati, bisa kalian ulangi-ulangi lagi gitu. Nah, sebuah batu jatuh bebas. Nah, ada kata jatuh bebas. Nah, apa itu jatuh bebas? Jatuh bebas adalah di mana saat benda jatuh dengan kecepatan awalnya adalah 0 meter per second atau jatuh tak sengaja kayak gitu. Nah, dari puncak menara dan sampai di tanah dengan kelajuan 30 meter per second. Berarti VT-nya 30 meter per second. Nah, di sini lamanya batu berada di udara dan tinggi menara tersebut adalah berapa? Nah, ada sesuatu yang harus ditahu yaitu gravitasi. Gravitasi walaupun tidak diberitahu di soal sudah jadi pengetahuan umum yang nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, ayo guys kita buat, ditanyakan waktu ya. Oke, mari kita cari waktu dulu dengan persamaan nomor 1. VT sama dengan V0 plus AT. Kenapa plus? Karena masih jatuh searah dengan gravitasi kayak gitu. Oke, VT-nya tadi 30, V0-nya 0 tambah A-nya itu kan gravitasi, nak. 10 kali waktu. Nah, 30 sama dengan ya berapapun ditambah dengan 0, hasilnya itu pasti 0 kan? Berarti ini 10 T ya. Hajar-hajar berarti T-nya berapa guys? Ya T-nya sama dengan 3 sekon. Berarti jawabannya antara A sama C kayak gitu. Nah, lanjut nih, kita mau cari tingginya. Tingginya pakai yang mana? Boleh pakai yang nomor 2. S sama dengan vampir ompong kali tikus plus setengah anak tikus kuadrat. Kayak gitu. Nah, V0-nya tadi 0 kan? Karena jatuh tak sengaja. Ya, 0 kali T kan pasti 0 juga. Boleh dong, nggak usah kita tulis. A-nya itu kan gravitasi. Nah, 10. T-nya tadi 3 kuadrat. Berarti 9. Gini kan? Hajar-hajar 5. 5 kali 9 berapa? Nah, 45. Maka S-nya adalah 45 dan T-nya adalah 3 second. Maka jawaban yang memungkinkan adalah yang A. Maka yang C bukan lagi jawabannya. Nah, sampai di sini connect kira-kira. Ada pertanyaan kira-kira, nak? Sebelum kita next ke soal berikutnya. Ini soal yang nasional ya. Yang nomor 10-11 itu soal level nasional tahun 2018. Jadi mungkin nanti bisa dicek and recheck kembali soalnya. Bang, ini nanti boleh dikirim ke grup, Bang. Oh, boleh. Insya Allah saya kirimkan ke grup lah ya, lengkap dengan videonya. Cuman videonya mungkin agak lama nih, karena kan banyak kekat-kat nih. Jadi harus dipotong-potong dulu. Gitu. Nah, masuklah kita ke soal yang agak sedikit rumit, yaitu soal nomor 13. Nah, oke, siapa yang baca kira-kira soal nomor 13 ini? Ayolah, ada yang baca dong. Almira Ashifa, boleh baca, nak?